Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Akademi Disability Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus. Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus atau disingkat YPK ABK memiliki moto dari ABK, oleh ABK, bersama kita semua, untuk semua. Yang berarti acara ini insya Allah akan selalu dibawakan oleh ABK. Dengan tentunya dilatih terlebih dahulu, dikerjakan secara kolaborasi antara ABK dan orang tua, serta para pemerhati ABK, yaitu volunteer serta donatur. Acara ini diperuntukkan bagi semua, mengingat informasi di podcast ini tidak hanya berguna untuk ABK saja, namun juga masyarakat luas agar terjadi masyarakat ramah ABK. Sebelum kita mulai, perkenalkan, nama saya Kartika Cahyani, usia saya 23 tahun, saya berasal dari Surabaya, dan saya penyandang disabilitas psikososial. Orang dengan gangguan jiwa, gangguan panik, gangguan cemas sosial, serta depresi. Hobi fotografi. Nah, inilah uniknya acara ini. Tidak hanya sebagai edukasi, namun juga menunjukkan kepada masyarakat bahwa ABK itu juga bisa berkarya. Karena aku, kamu, kita sama-sama dapat berkarya bila diberi kesempatan, keyakinan, dan harapan. Narasumber kali ini adalah instruktur fotografi Lembaga Pelatihan Kerja LPK Yayasan Peduli Kasih ABK, yang juga merupakan asesor BNSP dan fotografer profesional, Bapak Dodi S. Mawardi. Selamat datang Bapak, bagaimana kabarnya? Baik Mbak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perlu diketahui bahwa Yayasan Peduli Kasih ABK telah mempunyai 2 tempat berkegiatan, yaitu di Surabaya dan di Sidoarjo. Yang di Sidoarjo inilah yang sedang dalam tahap pengurusan izin operasional untuk menjadi LPK. Karena ingin membekali keterampilan fotografi tidak hanya pada anak berkebutuhan khusus dan disabilitas, namun juga untuk umum. Oke Pak Dodi, saya akan mengulik nih bagaimana pergumulan Pak Dodi sebagai fotografer, terutama di dunia ABK, dan tentu saja tips dan saran bagi keterbatasan tertentu, agar bertambah banyak ABK yang berperan dalam fotografi, sehingga fotografi itu dapat menjadi media untuk mengekspresikan pikiran ABK. Syukur-syukur malah bisa menjadi sumber penghasilan selain sebagai edukasi. Mari kita mulai. Pak Dodi, Ya. Sejak kapan Bapak mulai tertarik dengan fotografi? Saya tertarik fotografi sebetulnya sejak kecil, dan kebetulan waktu itu saya melakukan pertama kali motret itu kelas 4 SD ya. Kebetulan ayah saya punya beberapa koleksi SLR, terus kemudian saya manfaatkan, dan prosesnya saat itu memang belum mengetahui perihal teknis, perihal ilmu teori fotografi dan sebagainya. Jadi saat itu masih pada tataran senang motret dan senang melihat sesuatu secara luas. Pada proses belajarnya memang membutuhkan beberapa hal yang harus saya korbankan, katakanlah satu roll itu jadi cuman berapa sih, nggak sampai 10, dan itu tetap saya lakukan dan dibantu oleh ayah saya kebetulan. Berarti ayah ini yang memberikan inspirasi Bapak ya untuk menekuni dunia fotografi? Kurang lebih seperti itu. Baik. Sebelum di YPK ABK, Bapak sudah pernah memberi keterampilan fotografi pada anak berkebutuhan khusus? Pernah dulu sekali saya ikut satu sekolah inklusi gitu ya. Dan pada saat itu
saya diminta untuk ngajar di ekstrakurikuler yang kebetulan pesertanya adalah ABK. Hanya saja saat itu saya jalani beberapa bulan ya, dan kemudian saya merasa mungkin tidak efektif karena saya hanya berinteraksi dengan si ABK-nya, bukan sekaligus dengan orang tuanya. Ya, ini saya merasa sedikit kurang efektif. Karena saya tidak tahu persis bagaimana harus berkomunikasi dengan ABK tanpa kehadiran orang tua yang saya posisikan sebagai mediator, seperti itu. Oke. Pasti ada lah ya Pak perbedaan dari ngajar ABK dan ngajar umum ya, masyarakat umum. Sangat. Nah, itu yang bikin Bapak istilahnya betah ngajar ABK, kan kadang kan susah untuk komunikasi atau susah untuk mobilisasi begitu Pak. Apa yang bikin Bapak betah? Begini ya, membina ABK itu yang menjadi satu hal yang buat saya tertarik itu adalah keunikan mereka dalam melakukan sesuatu kegiatan. Terkadang apa yang dilakukan ABK itu di luar perkiraan kita loh. Jangan sampai kita itu berpikiran mereka itu tidak normal. Mereka itu normal di dunianya mereka sendiri. Ambil contoh begini, kalau kita melihat orang di jalan dan kita ngecap orang itu orang gila katakanlah, itu salah, karena mereka normal di dunianya mereka sendiri. Jadi perspektif ini harus kita rubah. ABK ini sebetulnya normal, cuma di dunia mereka sendiri, bukan di dimensi kita, bukan. Nah, inilah yang membuat saya tertarik untuk berinteraksi dengan ABK itu adalah keunikan mereka. Tapi ya tentu saja dengan kiat-kiat yang khusus untuk bisa berinteraksi seperti itu. Berarti ABK itu unik ya Pak ya? Unik. Spesial unik. gitu. Setiap orang unik. Setiap orang unik. Oke. Apa nih kesan Bapak dalam berinteraksi dengan ABK? Selama saya berinteraksi dengan ABK itu saya selalu merasa unik begitu. Karena sikap mereka untuk berkegiatan itu kadang-kadang sulit untuk kita prediksi. Ketawa-ketawa, terus senang, terus memperhatikan segala sesuatu. Walaupun di sana kalau diukur dari tataran normal fotografi memang jauh dari ideal. Tapi saya melihat sebuah interaksi yang unik ini menjadi satu hal yang membuat saya terhibur juga. Di samping itu, passion saya ngajarin orang ini kan sejak dulu. Karena saya dibesarkan di satu keluarga yang rata-rata bapak saya dulu dosen, Pak Lek saya, Bu saya banyak yang dosen, mbah saya juga seorang kiai. Jadi game seorang pengajar sudah ada di saya. Artinya ketika saya berinteraksi dengan ABK dengan kegiatan ngajar fotografi ini udah bukan hal yang asing buat saya sebetulnya. Seperti itu. Saya biar aja. Berarti memang senang ngajar ya Pak ya? Oke. Kalau menurut Bapak ini fotografi ini bisa dikembangkan nggak untuk anak berkebutuhan khusus? Itu sangat bergantung kepada si orang tuanya. Pertama, interaksi dengan si ABK ini yang paling banyak porsinya kan orang tua di rumah. Kalau di yayasan kan cuma berapa jam sih. Nah, ketika posisi saya di yayasan ini hanya memberikan sebuah konsep, memberikan sebuah alternatif kegiatan untuk berkarya, maka ini harus di follow up, harus direspon positif oleh orang tua itu kepada ABK-nya di rumah. Artinya butuh semacam konsistensi, butuh istiqomah lah istilahnya ya, istiqomah di situ, meluangkan waktu beberapa menit lah, nggak usah lama-lama, beberapa menit setiap hari itu akan berdampak lah. Nggak mungkin kalau sesuatu dilakukan secara konsisten itu tidak berdampak, itu nggak mungkin, pasti ada dampaknya. Nah, harapan saya apa yang diberikan di yayasan itu melalui saya itu bisa diteruskan di rumah. Terus kemudian outputnya nanti peningkatan kualitas kognitif bagi si ABK ini akan tercapai seperti itu. Oke. Kalau mungkin ada syarat yang perlu diperjuangkan Pak agar ABK itu
maju dalam dunia fotografi gini Pak? Pertama harus senang dulu. Timbulkan keinginan si ABK ini untuk menyenangi kegiatan itu. Ini yang mungkin agak sulit ya. Karena kalau kita tidak senang dengan apa yang kita lakukan pasti akan setengah hati ya. Siapapun, entah itu bukan ABK atau ABK pun, itu syaratnya harus senang dulu. Karena kalau syaratnya harus senang berarti kuncinya ada di rumah. Kuncinya itu ada pada kegiatan di rumah. Bagaimana si orang tua ini betul-betul membangun satu situasi yang kondusif untuk berkegiatan. Kalau tidak kondusif, saya kira apapun kegiatannya akan sulit untuk dijadikan satu kegiatan yang yang ideal. Itu sulit sekali. Kalau sudah seperti itu nggak usah berharap banyak ya, artinya siapapun itu syarat utama. Terus kemudian komunikasi intens, terus latihan juga itu yang berikutnya. Saya kira seperti itu. Oke. Mungkin kan ABK kan banyak ya Pak ya, ada yang ABK mental, ada psikososial, ada yang mobilitas dan lain-lain. Itu mungkin Bapak punya tips bagi teman-teman ABK yang memiliki hambatan mobilitas Pak karena susah untuk bergerak. Ada beberapa teman-teman ABK yang ada di yayasan ini kan memang bermacam-macam ya, dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa ada jenis ABK tertentu itu yang sulit untuk melakukan itu, dan ini tidak bisa kita hindari. Terkesan ada persyaratan di situ, tapi saya tidak istilahnya tidak menentukan syaratnya harus ini harus itu, tidak. Ini hanya permasalahan memang ada jenis-jenis ABK, jenis kebutuhan khusus tertentu itu yang tidak bisa melakukan ini, seperti kelainan di sektor mata mungkin, atau kelainan di sektor motorik mungkin. Ini akan sulit karena fotografi itu pada satu situasi itu membutuhkan satu kemampuan mata yang normal dan kemampuan motorik itu secara normal juga. Nah ini satu kondisi yang tidak bisa dihindari. Jadi kita tidak bermaksud untuk mengklasifikasikan dan kamu nggak boleh ikut, kamu harus ikut, enggak seperti itu. Ini hanya satu kegiatan yang memang membutuhkan satu persyaratan yang khusus. Mata harus normal, setidaknya bisa melihat dengan jelas, dan kemampuan saraf motoriknya juga dalam situasi yang normal juga. Itu yang mungkin harus dipenuhi dulu, seperti itu. Baik, tadi kan syaratnya fotografi untuk teman-teman ABK ya Pak. Sekarang saya mau tanya, seperti saya nih Pak, orangnya cemas sosial. Kalau di kerumunan itu kadang cemas hingga timbul rasa panik, serangan panik. Nah, itu untuk cari objek foto di luar rumah itu susah sekali Pak. Itu mungkin ada tipsnya? Begini, fotografi itu kan bisa dipakai sebagai kegiatan yang sifatnya terapi. Dan ada beberapa jenis fotografi itu yang ditujukan untuk terapi juga. Contoh misal kontemplatif fotografi, khususnya di Zen fotografi, itu adalah satu tipe fotografi yang bertujuan untuk menterapi kejiwaan. Dan ini sudah dilakukan di luar negeri, banyak sekali yang sudah mempraktekkan. Dan saran saya kalau jenis kebutuhan khusus yang Mbak Kartika alami, maka saya sarankan untuk ini melakukan tipe fotografi yang masuk ke Zen fotografi itu tadi, yang sifatnya kontemplatif, yang sifatnya memotret sesuatu yang berinteraksi dengan alam, terus di gunung katakanlah, atau di pantai mungkin, yang sifatnya tenang seperti itu, jauh dari keramaian. Ini akan lebih pas untuk dilakukan oleh Mbak Kartika. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas sarannya ya Pak ya. Sama-sama. Tadi Pak Dodi kan bilang kalau ayahnya Pak Dodi yang menginspirasi gitu ya. Menginspirasi untuk Pak Dodi nyemplung ke dunia fotografi. Nah, mungkin
apa sih yang diajarkan ayahnya Pak Dodi dan yang bisa diterapkan mungkin jadi contoh orang tua ABK dan Saat seniman lain? itu ayah saya itu hanya memberikan satu sinyal ke saya, beranilah untuk melakukan kesalahan. Motret itu selalu tidak jauh-jauh dari salah menghasilkan sebuah foto. Dan ayah saya saat itu betul-betul menekankan pada saya, jika memotret jangan takut salah, karena kita akan bisa belajar dari kesalahan itu. Dengan belajar katakanlah sebuah foto itu mempunyai satu hasil yang tidak enak dipandang. Nah dari situ nanti akan muncul, oh ini loh kesalahannya seperti ini harus dibenerin. Terus waktu itu saya menghabiskan berroll-roll itu pun sebuah kesalahan. Dan dari situ ayah saya bilang bahwa ini jangan seperti ini, karena nanti kalau seperti ini hasilnya akan seperti ini. Ini yang saya catat. Jadi pembelajaran itu tidak harus selalu berkonteks akademik ya, tapi di lingkungan rumah yang paling inti, yang terdekat di sekitar kita itu sudah bisa kita upayakan. Nah dari hal ini maka bisa ditarik satu kesimpulan juga, untuk ABK interaksi dengan orang tua ini betul-betul harus diupayakan ada semacam transfer knowledge di sana. Ada semacam pembangunan peningkatan kemampuan kognitif di sana. Ya ini mungkin sulit karena tidak semua orang tua ABK itu mempunyai satu skill untuk seperti ini. Tapi dengan kondisi itu kan harapannya orang tua ini bisa self learning gitu loh, membaca segala sesuatu yang intinya untuk ditujukan bagaimana sih kita ngajarin anak ABK ini supaya mental kognitifnya ini lebih baik, lebih bagus. Si orang tua harus belajar juga, karena peningkatan kognitif itu tidak hanya khusus untuk anak-anak, tapi orang tua juga. Karena ada pada satu kondisi di mana posisi orang tua ini juga belum paham tentang sesuatu. Dia harus belajar juga. Jangan merasa menjadi orang tua terus kemudian lebih bisa dari anaknya. Jangan seperti itu. Karena proses belajar itu akan berjalan sampai kita mati loh. Meskipun sudah posisinya orang tua dan punya ABK, dia harus belajar, orang tua harus belajar betul bagaimana saya meningkatkan kognitif anak saya. Dia tidak bisa bergantung pada sebuah yayasan atau sebuah entitas untuk dalam tanda kutip memperbaiki anaknya. Mentreatment ABK itu bukan bertujuan memperbaiki loh ya, bukan bertujuan memperbaiki, tapi lebih ditekankan pada kita mengapresiasi pada keunikan si ABK. Kita nggak tahu nanti jadinya ABK seperti apa, nggak tahu, tapi kita berusaha mengoptimalkan dengan seluruh kekurangannya itu. Kalau kita ngomong kekurangannya itu ya, kita nganggap kekurangan karena apa? Kita di posisi bukan ABK, maka kita menganggap itu nggak normal. Tapi itu bukan nggak normal, mereka tuh normal di dunianya mereka sendiri. Artinya kita yang tidak di dimensi itu bagaimana bisa mengapresiasi itu dengan memberikan wadah berkegiatan, apapun hasilnya bisa kita terima. Nah kalau ketika hasil dari kegiatan si ABK ini menurut tataran kita nggak baik, ya itu kita yang salah. Memang kemampuannya seperti itu. Artinya harus ada semacam keterbukaan dari siapapun menerima apapun hasil dari ABK ini, bagaimana sih tatarannya kita. Di rumah orang tua harus belajar juga. Jangan bergantung kepada siapapun entitas yang kemudian tolong ini anak saya dididik untuk lebih baik. Nggak bisa seperti itu. Orang tua itu mempunyai satu fungsi pokok, menjadi aktor penting untuk meningkatkan kemampuan si ABK ini di rumah, karena interaksinya lebih banyak, mulai mandi sampai tidur malam. Kalau yayasan kan enggak Mbak, yayasan tuh hanya memberikan satu umpan, memberikan kail lah istilahnya. Ini loh kailnya, coba Anda pergunakan untuk memberdayakan ABK, seperti itu. Saya kira itu Mbak Kartika. Baik.
Eh, Kalau tadi kan Pak Dodi bilang mengapresiasi ya Pak ya. Nah, eh, caranya agar kita nih masyarakat umum maupun ABK lain untuk mengapresiasi karyanya ABK itu bagaimana Pak misalnya? Ini harus ada semacam apa ya? Kalau dulu tuh agak ada iklan layanan masyarakat ya. Seperti yang kita lakukan sekarang ini sebetulnya adalah satu bentuk usaha untuk memberikan wacana bagi orang-orang bahwa ABK itu mempunyai satu keunikan. ABK itu mempunyai klasifikasi yang bermacam-macam. Dan yang penting adalah kita berusaha untuk memberikan satu pemahaman kepada masyarakat lain. ABK itu bukan seseorang yang tidak normal, itu loh yang penting itu. Karena terkadang kita terjebak pada dikotomi berpikir normal dan tidak normal. Masalahnya adalah kita kan berpijak di mana dulu. Adalah tidak fair kalau orang-orang yang di luar ABK ini bilang bahwa ABK itu tidak normal, itu enggak fair karena mereka normal di dunia sendiri dan kita wajib untuk menerima keunikan mereka secara utuh. Nah, apapun yang dilakukan ABK itu ya keunikan mereka. Di sini butuh keterbukaan pikiran. Bagaimana kita mengapresiasi apapun itu. Apapun. Jadi katakanlah si X ABK melukis hasilnya tidak sesuai dengan lukisan yang seperti kita lihat di pasaran atau di galeri gitu. Ya itu wajar. Kita tidak bisa menuntut terlalu tinggi ABK harus begini harus begitu, tidak bisa karena adalah sangat tidak fair ketika kita mengukur seseorang atau sesuatu berdasarkan perspektif kita, itu tidak fair. Artinya kita sangat selfish di situ, sangat egois. Jadi seperti yang kita upayakan hari ini adalah satu bentuk pemberian pemahaman kepada khalayak, kepada masyarakat umum bahwa ABK itu mempunyai klasifikasi yang macam-macam dan membutuhkan satu keterbukaan dari masyarakat untuk lebih open, lebih bisa mengapresiasi terhadap keberadaan dan hasil apapun yang dibuat oleh mereka. Saya kira itu, Mbak. Oke, baik. Pak Dodi, mungkin ada pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman seniman ataupun masyarakat umum soal ABK nih Pak Dodi? Harapan saya kepada seluruh penggiat kreatif ya, terutama saya tidak hanya menekankan pada fotografi karena fotografi ini masuk ke industri kreatif. Siapapun lah, entah pelukis, entah penggiat handicraft dan sebagainya. Sebisa mungkin berikan kontribusi kepada ABK di lingkungannya yang terdekat, nggak usah jauh-jauh, di lingkungannya saja. Berikan mereka semacam istilahnya ide atau berikan mereka kail dalam tanda kutip untuk bisa melakukan sesuatu yang sifatnya peningkatan kualitas pemahaman kognitif. Ini penting sekali karena yang kita bisa prediksi nanti, ABK ini kan sekarang kebanyakan mungkin yang kita ketahui masih usia berapa sih? Sekitar mungkin 15 maksimal mungkin ya, atau yang ada 20 mungkin ya. Bayangkan saja ketika mereka sudah usia sekitar 50 tahun ke atas, bagaimana mereka harus survive. Pertanyaannya kan itu, how to survive ini yang menjadi pertanyaan besar bagi ABK. Mereka tidak bisa untuk istilahnya mempunyai satu skill yang survive secara spontan dari diri mereka sendiri kalau kita tidak membantu. Artinya ada tanggung jawab sosial. Manusia itu mempunyai tanggung jawab sosial yang sudah inherent di situ. Setiap orang sesuai peran masing-masing. Maka kalau kita bicara pada konteks industri kreatif, entah itu fotografi dan sebagainya, saya sarankan berperanlah menjalankan peran sosialnya di lingkungan masing-masing. Kalau misalnya ada ABK, dirangkul, dididik sebisa mungkin, semampunya, dan jangan terlalu berharap muluk-muluk, jangan berharap sempurna terhadap si ABK. Itu akan menjadi satu misi yang
tidak masuk akal nanti. Yang penting berikan kail, berikan contoh, learning by doing istilahnya. Belajarlah dengan melakukan sesuatu, itu yang akan efektif. Jadi perhatikan dulu lingkungan sekitar, sumbanglah sesuai dengan kemampuan masing-masing, kontribusi sosialnya seperti apa, karena saya yakin ini akan menjadi trickle down effect ya, jadi akan mempunyai efek yang berantai ke siapapun nanti. Itu harapan saya untuk para penggiat kreatif di Surabaya khususnya maupun di Indonesia nanti. Seperti itu, Mbak. Oke. Baik. Terima kasih Pak Dodi atas Sama-sama. waktu yang telah Sama-sama. diberikan. Demikian tips dan saran dari Pak Dodi agar kita semua terutama ABK lebih maju dalam fotografi. Yang pertama, beranilah melakukan kesalahan, karena kalau kita nggak melakukan kesalahan, kita nggak akan belajar. Yang kedua, orang tua itu sebagai moderator dan faktor utama untuk berkembangnya anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga itu, jadikanlah tujuan fotografi itu sebagai terapi. Masalah hasil nanti urusan terakhir. Yang penting anak berkebutuhan khususnya happy dulu. Ini aja untuk hari ini. Semoga informasi ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya Kartika Cahyani, izin undur diri, dan selamat berjumpa di acara podcast Akademi Disability selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.